Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman menulis. Hai, selamat datang di Nulis Yuk. Masya Allah, akhirnya teman-teman bisa bergabung di grup antologi Nulis Yuk. Saya yakin banget, pasti banyak banget halangan dan rintangan yang teman-teman lewati untuk bisa nulis sampai akhirnya bukunya tulisannya dikirim ke Nulis Yuk. Dan sampai di titik ini teman-teman tulisannya siap untuk dibukukan. Masya Allah ya. Nah ini tuh bukan akhir ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah titik awal teman-teman di dunia kepenulisan. Nah, jadi saat teman-teman udah berhasil nulis dan tulisan itu dibukukan, challenge-nya belum selesai. Masih ada challenge yang lebih seru lagi. Apa sih? Challenge dimana kita berusaha agar tulisan kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Caranya gimana? Caranya ya tulisan kita harus dijual, harus diedarkan, harus disiarkan agar teman-teman yang lain bisa baca tulisan teman-teman dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang teman-teman baca gitu ya. Jadi jangan puas dulu ya, kalau bisa jangan sampai puas dulu sampai di naskah kita dibukukan. Sayang banget kan kalau misalnya naskahnya dibukukan tapi yang baca hanya penulisnya aja. Apalagi untuk tulisan sampai dibukukan itu kan prosesnya cukup panjang dan melibatkan banyak orang ya. Nah jadi sayang kalau misalnya yang baca hanya penulisnya aja. Jadi yuk kita sama-sama ikhtiar agar tulisan kita bisa dibaca oleh banyak orang. Semakin banyak yang baca maka semakin banyak juga kita mendapatkan amal jariyah insya Allah ya teman-teman ya. Jika ada pembaca yang mendapatkan kebaikan ataupun inspirasi kemudian melakukan hal baik, kita insya Allah semoga bisa dapat pahala juga, pahala yang sama dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Nah nih jadi kita sama-sama yuk sama-sama ikhtiar agar buku kita bisa terjual dengan jumlah yang banyak. Yang pertama itu caranya kita harus bikin target dulu. Ayo, kalau misalnya teman-teman mau dapat hasil yang gede, artinya targetnya juga harus gede. Karena biasanya hasil dan target itu tuh nggak jauh beda hasilnya. Jumlahnya tuh nggak jauh beda. Misalnya teman-teman mau target 500, biasanya kalau diikhtiarkan dengan optimal ya, biasanya hasilnya akan selisih sedikit gitu lah teman-teman. Nah, untuk bisa bikin target besar, apa dulu yang harus kita lakukan? Ya, bener banget, mindsetnya juga harus besar teman-teman. Mindsetnya harus besar. Oke, mindset besar aja nggak cukup, kita harus effort kita juga harus besar ya. Kapasitas diri kita juga harus besar, kita juga harus memperbesar kapasitas teman-teman. Nah, penting banget target ya. Jadi kalau kita punya target, apa yang kita lakukan itu jauh lebih terukur. Misal teman-teman mau punya target bisa ngejual buku ini sebanyak 500 pieces. Oke, selama pre-order ya 500 pieces. Selama pre-order. Nah, pre-order itu kan biasanya waktunya seminggu sampai 2 minggu ya waktunya. Oke, kita anggap deh masa pre-ordernya itu 14 hari. Tinggal dibagi 500 dibagi 14 berapa? Oh, hasilnya 35. Oke, ketemu dong titiknya. Artinya teman-teman punya PR menjual buku sebanyak 35 pieces dalam satu hari. Oke, berarti kalau kita mau closing 35 pieces per hari, berapa orang yang harus kita jangkau? Kan jadinya lebih terukur ya. Udah punya berapa kontak WhatsApp nih kita punyanya. Oke nih kayaknya nih masih belum masuk akal deh buat aku. Oke, kita turunin targetnya. Aku mau 100 dulu deh kak. Oke, 100 buku dalam proses pre-order. Tinggal dibagi 14, hasilnya sekitar 7 ya. Sehari itu kira-kira harus ngejual 7 buku. Nah, effort apa aja nih yang teman-teman bisa lakukan? Bikin konten, ngerapiin database WhatsApp, kira-kira siapa aja yang bisa dihubungin gitu. Enggak semua kontak WhatsApp bisa kita hubungin ya teman-teman. Harus kita spesifikasi yang sesuai. Misalnya ya buku Butterfly Hug, kira-kira
eh, kita lihat kan ya postingan teman-teman kita tuh, kira-kira yang lagi sedih siapa, kira-kira orang yang lebih aware sama proses self healing, yang memang dia terbuka untuk wawasan baru dan yang lain-lain tuh siapa. Nah itu bisa kita hubungin dan kita rapiin dulu datanya, kira-kira siapa ya yang mau kita hubungin gitu. Nah dengan kayak gitu, saat teman-teman punya target itu akan lebih terukur teman-teman. Jadi kita punya target harian gitu loh, percaya deh, kadang kemampuan kita tuh akan keluar saat kita dipush gitu loh teman-teman. Jadi saat kita punya target 7 buku per hari, jadi kita tuh kayak oh oke nih baru laku 5, ayo dong bisa siapa lagi ya gitu loh. Jadi kayak lebih bergairah gitu loh teman-teman. Oke, jadi tentuin sekarang kamu sanggupnya berapa. Yang jelas ya kalau mau target ya kalau bisa di atas yang kamu ngerasa. Misalnya nih kamu mau bikin target 500 tapi kamu ngerasa oke, kayaknya 100 aja gitu. Nah kalau 100 itu masih bikin gairah ya. Kalau misalnya aku mau 10 buku, kayaknya itu belum bikin gairah gitu loh. Coba deh bikin target yang memang dia bisa ngeluarin power kamu dari yang nggak kamu kira gitu loh teman-teman. Jadi yuk cobain push gitu, push your limit. Jadi di push banget sampai mana sih batas kemampuan kamu sebenarnya. Jadi kadang tuh yang ngebatasin diri kita, kemampuan diri kita tuh pikiran kita gitu. Nah karena pikiran bisa membatasi kemampuan kita, maka pikiran juga yang bisa melampaui untuk kapasitas kita jauh dari yang nggak pernah kita bayangin gitu loh teman-teman. Oke, selanjutnya bikin jadwal. Harus terjadwal ya. Misalnya satu hari ada 24 jam, kamu udah punya rutinitas gitu ya. Nah kamu sisihkan waktu emang khusus buat jualan buku itu tuh mau berapa jam dalam satu hari. Misalnya 2 jam. Oke, 2 jam. Jadi kamu punya agenda. Jadi dalam 24 jam tuh kamu harus banget ngeluarin waktu 2 jam buat ngejual buku. Apa aja tuh 2 jam yang bisa kamu lakukan? Ya mungkin ngerapin database, ngejaprin teman-teman gitu kan, atau juga bikin konten dan yang lain-lain. Pokoknya yang berhubungan sama jualan buku tersebut. 2 jam. 2 jam itu nggak harus kamu diem selama 2 jam. Kamu bisa pecah lagi 2 jam. Pagi 30 menit misalnya sebelum subuh atau selesai subuh kamu kasih space waktu 30 menit buat jualan. Nanti siang aku mau kasih deh 30 menit. Nanti habis maghrib aku kasih 30 menit. Sebelum tidur aku kasih 30 menit. Oke, 2 jam kan, lumayan banget itu. Nah, kamu harus konsisten selama masa pre-order, kamu luangkan waktu selama 2 jam khusus jualan. Kemudian sharing dulu, selling kemudian. Nah teman-teman kan nanti dikasih template gitu ya, template buat Instagram, buat sharing tentang buku yang teman-teman mau jual. Nah teman-teman bisa menggunakan fitur Instagram kayak Q&A gitu. Misalnya bukunya yang dijual itu tentang butterfly hug. Kamu bisa bikin Q&A tentang apa sih yang sering bikin kamu sedih gitu-gitu kan. Terus bikin polling, kamu hari ini apa kabar, kamu kalau marah itu biasanya diam atau ngomel gitu-gitu kan. Jadi lebih seru dan kita jadi buat teman-teman yang ikutan gitu berinteraksi ke polling kita, percaya deh mereka tuh udah interest sama konten-konten kita gitu dan personal kita gitu. Jadi jangan disia-siain. Nah nanti teman-teman ingat aja atau catat akun-akun Instagram yang memang aktif interaksi di Instagram teman-teman. Nah itu bisa yang mereka ikutan polling, yang mereka ikutan ngisi di kolom Q&A, dibalas via DM misalnya, thank you ya udah respon polling atau udah ngisi kolom box Q&A dan yang lain-lain. Itu kan akan terjalin interaksi teman-teman. Nah itu bisa jadi peluang untuk mereka bisa beli buku kita gitu. Jadi teman-teman juga bisa sharing tentang
perjuangan saat nulis buku itu. Apa sih yang mendasari kamu mau ikutan nulis ini? Gimana sih proses kamu nulis? Apa aja sih challenge-nya kamu bisa nulis gitu? Kenapa sih kamu milih untuk nulis gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Terus kamu ingin menyampaikan pesan apa nih di buku ini kepada pembaca? Kasih tahu teman-teman yang ada di online gitu, di dunia maya kan. Apa pesan utama yang memang kamu pengen sampein dari tulisan kamu itu? Kemudian juga kamu kasih harapan. Harapan apa sih yang pengen kamu dapetin setelah orang baca buku kamu itu gitu? Harapan apa? Kamu apa sih? Apa harapan kamu terhadap buku itu gitu? Jadi emang pembaca ya, bukan pembaca ya, calon pembeli atau calon pembaca tuh dikasih tahu semua itu. Karena biasanya bukannya mereka nggak mau beli, cuman mereka belum kenal aja sama karya kamu gitu loh. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi selama masa pre-order kamu manfaatkan waktunya untuk berkenalan, waktunya untuk mengenalkan karya itu. Kan kita kalau udah kenal itu ada kemungkinan untuk suka. Kalau udah suka itu ada kemungkinan untuk trust. Kalau udah trust kita akan ada kemungkinan untuk melakukan transaksi. Oke, selanjutnya beri kejutan. Misalnya ada yang udah mau nanya-nanya nih tentang buku, terus kamu kasih kejutan. Aku kasih free ongkir deh khusus buat kamu gitu. Nanti aku kasih voucher ya gitu. Jadi itu dia kayak wow, lumayan nih gitu. Jadi kayak kasih kejutan yang dia nggak menduga bakal dikasih itu. Terus juga kamu bisa kasih ancaman. Wow, ancaman apa nih? Misalnya kayak ancaman, ini diskonnya cuma masa pre-order loh gitu, atau besok terakhir pre-order, jadi setelah itu udah harga normal gitu-gitu. Jadi kayak pernah gak sih teman-teman beli sesuatu tapi kayak diancam gitu? Misalnya buy one get one hanya hari ini, itu kan sebenarnya tuh antara penting gak penting, tapi karena ngerasa diancam, wah sayang banget nih kalau melewatkan momentum ini, jadi akhirnya beli gitu kan. Nah kemudian jadikan sahabat gitu. Jadi kalau ada yang nanya-nanya tentang buku tuh jangan jadi kayak antar sebatas penjual dan pedagang aja. Meskipun mereka baru nanya-nanya, layanilah mereka sebagaimana kamu ngobrol sama sahabat kamu gitu. Jadi oke, mungkin mereka belum punya uang untuk saat ini, tapi minimal kamu udah tahu siapa aja orang-orang yang tertarik dan udah percaya sama karya kamu gitu. Mungkin mereka nggak bisa beli di karya kamu ini, siapa tahu mereka akan beli di karya kamu selanjutnya, atau bahkan mereka nanti bakal beli saat bukunya udah ada gitu kan, udah ready stock gitu. Kemudian jangan berhenti jualan setelah pre-order. Nah itu kan ada momentum udah nggak dapat bonus lagi misalnya, atau udah harga normal, kan itu lumayan ya. Nah jadi teman-teman nggak ada salahnya kita buat stok buku, karena yang namanya nyetok buku itu kan nggak ada kadaluarsanya ya. Terus juga kita nggak tahu bakal ketemu sama siapa. Kayak saya tuh dulu waktu pertama kali pre-order buku itu tuh minimal cetaknya 300 terus akhirnya berhasil ngejual pre-order sekitar 100 pieces. Nah kan masih ada 200 lagi ya, masih ada 200 lagi tuh, ternyata cepet banget lakunya. Kenapa? Karena udah ada testimoni dari orang-orang yang pesan saat PO gitu. Jadi itu sangat sangat membantu banget gitu. Dan percaya deh, insya Allah ya, apalagi tuh karya kita, insya Allah gampang ngejualnya. Misalnya nih buku udah ready, udah kita simpen di rumah gitu kan, yang nggak tahu kita mungkin nanti ketemu siapa, ketemu bibi, ada bibi yang mampir ke rumah, terus kita cerita kita baru aja nih ngeluarin buku, ini buku aku loh bi gitu. Oh iya mana gitu. Saya suka gitu, kayak kemarin itu ada Uwa ya ke sini, mana karyanya, lihat dong gitu kan, nulis buku apa sih. Nah saya liatin bukunya, akhirnya beliau beli gitu kan. Bukan tentang uang ya tapi rasanya kayak ngerasa senang aja gitu loh. Karya kita diapresiasi gitu.
Jadi kita nggak tahu ya, mungkin kita nanti ketemu siapa yang dia mau beli buku kita, dan kita juga bisa ngejual buku itu saat udah kita pegang. Akan lebih mudah ngejual sesuatu yang emang kita udah pegang produknya gitu. Kita bisa kasih testimoni tulisan teman-teman kita yang lain gitu kan. Nah terus juga misalnya di awal masa pre-order mungkin teman-teman bisa modalin 1 buku aja buat dibikinin giveaway. Misalnya waktu pre-order berlangsung ya, teman-teman bisa bikin giveaway. Seandainya kamu dikasih buku ini secara gratis, siapa sih yang mau gitu. Nanti kan muncul tuh komen-komen mau, minimal kamu udah punya data siapa aja orang-orang yang tertarik pengen baca buku ini. Itu lumayan kan? Kamu bisa kasih syarat share postingan ini di Instastory kamu misalnya. Cari pemenangnya 1 aja. Jadi kamu cukup modalin 1 buku, tapi itu udah bisa membangun awareness dan engagement kamu, meskipun belum ke selling. Tapi kan untuk kita bisa sampai ke selling itu kan kita harus melewati proses awareness, bangun engagement gitu kan. Nah itu bisa dimanfaatin gitu loh, ide-ide kayak gitu. Atau teman-teman bisa paid promote. Sekarang banyak loh paid promote yang di bawah 100.000 ya, mungkin itu nggak bisa langsung menghasilkan selling, tapi bisa bangun awareness gitu loh. Akan banyak follower baru masuk yang mungkin dia nggak bisa beli di karya kamu yang ini, tapi dia akan ada kemungkinan untuk bisa beli di karya kamu selanjutnya gitu. Sama kayak nulis yuk ya, nulis yuk itu ya terus bangun awareness gitu, meskipun teman menulisnya udah banyak, tapi terus harus iklan. Jadi saya tuh suka malu ya. Ini saya beli bukunya salah satu ustadz gitu ya, dimana udah banyak banget lah gitu ya pengikutnya udah banyak banget, dan beliau udah terkenal banget lah gitu di Indonesia ya. Saya ketemu iklannya di Facebook, jadi saya tuh kayak gimana ya, ngerasa bahwa ya Allah, ustadz yang udah punya banyak umatnya gitu ya, udah punya banyak santri-santrinya aja, beliau masih mengiklankan bukunya gitu. Apalagi kita gitu yang belum punya marketnya, belum banyak, kenapa kok kita nggak mau mengiklankan karya kita? Oke, kalau memang belum bisa iklan yang berbayar, tapi kita bisa terus post di media sosial gitu. Post yang gratis, fitur-fitur gratis kan udah banyak banget ya, di post terus. Kayak saya ingat sama kisah Mbak Indah, itu dia penulis Wattpad, jadi pembacanya itu udah jutaan ya, Masya Allah. Jadi dia tuh nggak pernah lelah untuk mempromosikan tulisannya. Jadi promosiin aja, promosiin. Kayak saya mempromosiin buku mewarnai ya. Jadi itu kadang saya update aja gitu di WA Story, tapi nanti tiba-tiba ada aja yang masuk 1-2 orang beli gitu kan. Nanti posting lagi, ternyata ada lagi masuk, lumayan gitu loh. Yang penting kitanya harus pede ya. Yang penting kita harus pede sama tulisan kita, bahwa tulisan kita itu bermanfaat. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita akan lebih susah untuk meyakinkan orang untuk baca tulisan kita gitu teman-teman. Oke? Jadi yuk kita sama-sama syiarkan tulisan kita ke banyak orang, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk minta pertolongan sama Allah ya. Semoga diberikan kemudahan dalam mensyiarkan kebaikan ini. Yuk terbangkan mimpimu lewat kata. Terima kasih, saya doain bukunya laris manis, bisa menjadi jalan rezeki juga buat banyak orang, jalan hidayah buat banyak orang gitu ya, jalan inspirasi buat banyak orang. Terima kasih udah berjuang sejauh ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.